Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan sedikit panduan dalam proses pendaftaran jalur penelusuran bibit unggul tidak mampu atau PBUTM UGM tahun 2023. Jalur ini adalah salah satu jalur di mana teman-teman ketika lolos dari seleksinya nanti secara otomatis akan direkomendasikan untuk mendapatkan atau mendaftar di KIP kuliah. Setiap tahun teman-teman yang lolos seleksi ini kemudian masuk seleksi KIP kuliah dan alhamdulillah juga mendapatkan KIP kuliah yang sama dengan teman-teman dari jalur SNMPTN, SBMPTN dan juga jalur mandiri lainnya. Proses pendaftarannya sudah dimulai dan akan berakhir pada 12 April 2023 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kita akan mencoba memberikan gambaran tutorial pendaftarannya, yakni kita menuju ke websitenya umugm.ac.id/pendaftaran. Dari websitenya ini, teman-teman yang belum punya akun tentu harus buat akun dulu, create an account. Jadi memang ini khusus untuk lulusan 2023, gap year tidak bisa daftar. Kita klik buat akun dulu. Langkah pertama diminta memasukkan email, lalu kirim, kemudian kita cek ke emailnya. Nanti secara otomatis akan ada notif dari UGM, kita klik, kemudian kita akan dikirimi token, kita copy tokennya, kita masukkan di bagian token, secara otomatis mendeteksi, nah tokennya sesuai sehingga bisa lanjut ke proses pendaftaran selanjutnya. Kita diminta membuat password akun, kemudian ulangi. Di sini keterangannya minimal 6 digit angka dan atau huruf dan atau kombinasi keduanya. Selanjutnya diminta isi data pribadi, kewarganegaraan, lalu NIK-nya, kemudian nama lengkapnya sesuai NIK, lalu nama sesuai ijazah, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, nama ibu, lalu data kontak diminta. Yang penting nomor handphone, lain-lain ini tidak diisi, tidak apa-apa. Kita pilih kode negara dulu, kemudian kita masukkan nomor handphonenya, lalu kita centang, kemudian klik register. Di sini dikatakan pembuatan akun berhasil, kembali ke halaman utama, klik. Nah, sebelum login tentu kita aktifasi akunnya dulu di email. Kita cek email lagi, bagian kotak masuk ada satu notif baru untuk aktivasi. Kita copy pinnya, kemudian klik tautan aktivasi, kita paste, kemudian kita kirim pinnya. Aktivasi akun berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita login ya, login dengan akun yang kita miliki, kemudian masukkan passwordnya, lalu captcha-nya kita masukkan, kemudian klik proses. Nah, ini tampilan awalnya, kita perbaiki ini bagian fotonya, ukuran maksimal 200 KB gitu ya. Ini ketentuannya, foto pose resmi menghadap depan, latar belakang bebas. Kita coba ini, kemudian klik ubah data. Prosesnya ternyata agak lama ya teman-teman, jadi agak sabar untuk proses edit dan ubah data berkaitan dengan foto. Lalu ini ada data pribadi, data kontak, data dokumen, kemudian ganti password. Data pribadi coba kita lihat tidak ada yang perlu diperbaiki, kemudian data kontak tidak perlu juga, kemudian data dokumen kira-kira ini dokumen kartu keluarga, kita unggah maksimal 1 MB, formatnya PDF. Coba misalnya ini ya, ubah data. Jadi kalau sudah ada uploadannya maka di sini sudah muncul ya filenya. Jadi file pertama yang harus diunggah kartu keluarga. Tadi filenya saya ambil sembarangan, kemudian di bawahnya
KTP. Yang belum punya KTP bisa pakai akte kelahiran atau kartu pelajar gitu ya. Kita unggah untuk KTP-nya, kemudian ubah data. Jadi pada proses upload ini agak lemot, jadi teman-teman sabar, dan kalau bisa daftarnya di jam-jam sepi saja. Nah, ini sudah ke upload juga, ini sudah muncul ya. Jadi kalau kira-kira sudah, ini kan sudah kontak data kan sudah ya tadi, data pribadi juga sudah. Jadi kita kunci aja datanya, kita centang ini, kemudian kita kunci. Nah, proses sudah berhasil. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita ke halaman pendaftaran yang ada di sini. Kalau ada kendala, manfaatkan WA hotline ini ya, 081 129 41949. Nah, kita lanjutkan ke halaman pendaftaran. Ada jalur pasca sarjana, ada jalur profesi. Nah, ini yang mau kita daftari, program sarjana dan sarjana terapan UGM. Kita klik. Ini banyak pilihannya tapi nggak bisa double ya. Ada jalur penelusuran bibit unggul tidak mampu, kemudian bibit unggul kemitraan, bibit unggul kemitraan tugas belajar sekolah dan vokasi, bibit unggul sekolah menengah kejuruan, kemudian bibit unggul berprestasi klaster iptek, kemudian ada klaster seni juga, ada klaster olahraga, dan daerah 3T juga ada. Ya, sasaran kita adalah penelusuran bibit unggul tidak mampu. Ini kita klik. Ini ada deskripsi jalurnya bahwa memberikan kesempatan pada lulusan 2023 dari keluarga tidak mampu untuk memilih 2 program studi. Bisa diploma 4 semua atau bisa campuran antara diploma 4 dan S1. Ini periode pendaftarannya sampai 12 April. Kemudian kita klik di sini daftar, setuju ya. Nah, ini pendaftaran, kemudian kita klik pengisian data. Pengisian datanya tentu banyak. Kita klik edit, warga negara Indonesia, asal negara Indonesia, kemudian kartu identitas KTP, nomor identitas berfoto, kemudian tanggal berlaku. Ini nggak wajib ya, nggak usah diisi aja lah. Alamat tempat tinggal asal, kemudian provinsinya, kemudian kabupatennya, kemudian kode posnya, kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Untuk bagian identitas kita ke pendidikan, provinsi SMA-nya, kemudian kabupatennya, kemudian nama kita cari, kemudian NISN-nya, lalu jurusannya, kemudian bahasa asing pilihan tidak wajib diisi, kita lewati. Masa belajar 3 tahun, jenis kelas reguler, tahun masuk ini, tahun keluar ini, kita klik simpan. Data berhasil, kemudian data personal sudah selesai, kita klik kembali. Oke, kita pilih program studi ya, program studi pilihan 1. Oke, simpan. Program studi pilihan 2, kita tarik ke bawah, simpan. Sudah, kita sudah ngisi, kemudian klik kembali. Kemudian pengisian data nilai. Nah, ini file rapotnya diminta maksimal 2 MB. Ini per semester ya, semester 1 sampai 5. Rapot nilainya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, KKM-nya, kemudian rankingnya, jumlah siswa, kemudian kita simpan. Data semester 1 sudah, kemudian semester 2 kita upload lagi, kita masukkan nilainya, kemudian rankingnya. Ini isikan nilai mata pelajaran hanya nilai pada bagian pengetahuan dan nilai matematika wajib, bukan peminatan gitu ya panduannya. Kita simpan untuk semester 2. Oke, sudah kesimpan. Semester 3 simpan lagi. Intinya selesaikan pengisian yang sama sampai dengan semester 5. Jadi dari semester 1, 2, 3, 4, 5 isi data yang sama gitu ya. Kurang lebih membutuhkan waktu yang agak lama karena lemot gitu ya. Lalu kita klik kembali kalau sudah terisi semua, sudah centang semua dari semester 1 sampai 5.
Kita klik kembali, kemudian upload dokumen. Nah, kita klik edit, maksimal 10 MB. Jenis dokumen rekomendasi kepala sekolah. Formatnya bisa di coba formatnya di websitenya umugm.ac.id, penelusuran bibit unggul tidak mampu. Jadi kelengkapan dokumen ini formatnya ada, nanti linknya kita sediakan di bagian deskripsi ya. Pertama kita upload rekomendasi sekolah, browse rekom sekolah, kita upload. Kalau sudah berhasil nanti di bawah muncul ya. Kemudian kita pilih lagi sertifikat kejuaraan, tidak ada bintangnya. Yang punya ya diupload, yang tidak punya tidak perlu diisi. Yang ada bintangnya ini surat keterangan penghasilan ayah. Coba surat keterangan penghasilan kita upload. Jadi surat keterangan penghasilan ini ada formatnya, tinggal minta stempel dari desa. Kalau kemudian diketik lagi dan pakai kop desa juga tidak apa-apa. Kalau cuman minta stempel saja juga tidak apa-apa. Formatnya juga ada di websitenya penelusuran bibit unggul ini. Kemudian surat keterangan penghasilan ibu, jadi dipisah ya teman-teman, tanda tangannya 2 gitu ya. Minta stempel kepala desanya 2, upload. Kita lanjutkan pengisian kartu keluarga, browse kartu keluarga. Coba kita pakai sembarangan lah, file tidak ada filenya, kita upload. Lalu kartu Indonesia Pintar Kuliah, ini kartu pendaftaran KIP kuliah ya teman-teman. Yang klik SNBP atau klik SNBT itu kan nanti muncul kartu pendaftaran KIP kuliahnya dan formulir pendaftarannya. Nah, ini diupload di sini, jadikan satu file, kemudian upload di situ ya. Upload di situ, kita upload, kita ambil file sembarangan ini sebagai contoh aja. Selesai, data berhasil diupload. Bagi yang punya kejuaraan ya silahkan diupload ini sertifikat kejuaraan. Bagi yang tidak punya ya mau isi pakai apa, kan nggak punya gitu. Dan sertifikat kejuaraannya kan sewaktu SMA ya, yang berlaku dan dinilai. Kalau nggak punya gimana ya, nggak apa-apa. Kemudian filenya ini bisa kalian lihat kalau ragu gitu ya. Kalau sudah upload semua, kita kembali, kita klik kembali lagi, kemudian ke step 6, penguncian data. Nah, datanya sudah benar semua apa enggak gitu ya kira-kira. Kalau sudah, klik setuju, kunci data. Nah, simpan UM berhasil. Kita next ke buat tagihan ya. Ini pembuatan tagihan, kita klik buat tagihan, create tagihan berhasil. Coba pembayaran pendaftaran, kita klik. Nah, ini virtual akunnya, biaya pendaftaran 25.000 sebelum tanggal 4 April jam 9.00. Proses sinkronisasi status pembayaran membutuhkan kurang lebih 1 jam sejak pembayaran. Ini bisa bayar lewat BNI, bisa lewat teller gitu ya, ATM juga bisa, mobil banking juga bisa, internet banking juga bisa, SMS juga bisa, kemudian OVO juga bisa, bank lain ini ada panduannya, ATM bersama juga ini ada panduannya. Kalau sudah bayar nanti klik sinkronisasi pembayaran. Nah ya, klik sinkronisasi. Nanti kalau sinkronisasinya sudah oke, kembali. Kalau sudah bayar ya, ini kita hanya sebatas mencontohkan. Nanti kalian bisa cetak kartu peserta, bisa klik bagian 9 dan tinggal nunggu pengumumannya saja. Karena kita nggak bayar ya nggak bisa cetak bukti peserta. Dan waktu pembayaran itu hanya 24 jam. Sehingga kalau mau buat tagihan pembayaran ya segera kemudian diproses, dibayar. Itu yang kemudian bisa kita sajikan sebagai tutorial. Agak lama kita mencobanya karena sinyalnya memang tidak tahu ya, sinyal atau mungkin kendalanya adalah servernya UGM.
Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat mendaftar.